Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Untuk selanjutnya akan Ibu absen ya. Apakah semuanya sudah hadir? Ya, kalau begitu kita langsung lanjut. Sebelumnya kita akan review materi yang minggu lalu, yaitu sifat-sifat Allah. Masih ingat kan ya? Jadi sifat-sifat Allah itu ada 3, yaitu sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Jadi sifat wajib itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Dibuka ya anak-anak bukunya. Taat. Ya, yang pertama taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan secara istilah taat bisa diartikan yaitu tunduk dan patuh terhadap segala perintah ataupun aturan yang telah ditetapkan atau yang berlaku. Sedangkan taat kepada Allah ialah patuh atau tunduk kepada setiap peraturan dan perintah yang Allah berikan, baik itu menyangkut ibadah maupun hubungan antar manusia. Lalu bagaimana kita bisa tahu perintah-perintah yang diberikan Allah tersebut? Ya benar, jadi kita bisa tahu perintah-perintah tersebut karena perintah tersebut ada di dalam Al-Quran. Sedangkan Allah sendiri juga memerintahkan kepada manusia untuk taat kepadanya, yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya yaitu ikhlas. Ikhlas secara bahasa bermakna bersih dari kotoran, sedangkan secara istilah berarti niat mengharapkan ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud melaksanakan atau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas sendiri ini merupakan akhlak yang agung, karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan maupun badan. Lalu mengapa demikian? Jadi ternyata nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasannya dalam berniat. Sehingga hal tersebut merupakan syarat utama amalan tersebut diterima. Allah memerintahkan umat manusia untuk ikhlas. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 62 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya yaitu khauf. Khauf secara bahasa berarti khawatir, cemas, dan resah. Sedangkan secara istilah khauf berarti perasaan gelisah atau cemas dikarenakan sesuatu yang belum diketahui secara pasti. Sedangkan khauf dalam Islam berarti suatu sikap mental merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurang sempurna pengabdiannya. Takut atau khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala menghukumnya karena apa yang telah ia berbuat. Sifat khauf ini sebenarnya diikuti oleh sifat lain yaitu roja, yang berarti harapan atau cita-cita. Khauf dan roja ibarat dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berhubungan atau saling mendukung. Bila keduanya menyatu dalam diri seseorang, maka akan seimbanglah seluruh aktivitas hidupnya. Jadi khauf ini akan membawa dirinya untuk selalu melaksanakan ketaatan dan selalu menjauhi perkara yang diharamkan. Sedangkan roja sendiri akan menghantarkan dirinya untuk selalu mengharapkan apa yang ada di sisi rohnya. Untuk yang terakhir yaitu taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali, sedangkan secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar, didasari keinginan yang kuat di dalam hati
untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang telah diperbuat sebelumnya. Taubat ini ada dua jenisnya. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Nawawi, hal ini ada 3 syarat dalam melakukan taubatnya, yaitu yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, dan berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Yang kedua, yaitu taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Menurut Imam Nawawi ada 4 syarat. Yang ketiga itu sama seperti sebelumnya, kemudian ditambah lagi, yaitu membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara apabila menyangkut harta maka dikembalikan harta tersebut, dan apabila menyangkut non-materi maka meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, kita sudah menyelesaikan materi hari ini. Baik, selanjutnya kita bentuk 2 kelompok. Setiap kelompok berisi 2 anak. Kemudian setiap kelompok membuat pertanyaan. Ibu kasih kertasnya, nanti ditulis di kertas. Setelah selesai membuat pertanyaan, kertas tersebut digulung, kemudian akan ibu panggil satu persatu. Ya, untuk kelompok 1 silakan ke depan. Apakah boleh ikhlas belakangan? Terkadang hati agak sedikit tidak rela, kemudian jika ada yang menasihati jadi tersadarkan dan ikhlas. Jawabannya yaitu sebelum beramal, yaitu dengan memurnikan niat hanya untuk Allah saja. Saat beramal, yaitu dengan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi larangan serta tidak mengeluh. Dan setelah beramal, yaitu dengan tidak mengungkit-ungkitnya dengan tujuan riya, sum'ah atau yang semisal dengannya. Selanjutnya pertanyaannya kelompok Anda bisa dilempar ke kelompok lain. Langsung saja, bagaimana menjaga agar selalu ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang terkadang sulit kita terima? Jawabannya yaitu perlu digarisbawahi bahwa keikhlasan itu adalah amalan hati, sedangkan amalan hati itu semuanya membutuhkan yang namanya keyakinan. Keyakinan sendiri bisa muncul tatkala ada ilmu yang menghadirkannya. Dengan demikian, keikhlasan itu butuh ilmu yang benar. Terima kasih Mbak, silakan kembali. Ya. Baik, untuk jawabannya semuanya sudah benar ya. Jadi materi sudah selesai hari ini. Ibu minta untuk di rumah nanti dipelajari kembali materinya, dan juga ada tugas yaitu mencari surat An-Nisa ayat 59 tadi, kemudian mencari tahu kepada siapa saja kita harus taat. Itu tugasnya untuk minggu depan dikumpulkan sebelum pelajaran dimulai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.